welcome back di Ignat Channel. Hai semuanya, hari ini aku mau sharing lagi edisi aku sama customer. Buat teman-teman, ini dia kuku customer aku. Ini adalah sekian dari banyak kuku customer yang paling aku suka. Aku yakin semua nailis pasti senang banget kalau kedatangan kuku panjang. Ulala. Oke, baik, kita bersihkan dulu sebelum kita mulai manicure. Jadi buat teman-teman, di sini aku biasa membersihkan kuku customer aku atau jari-jarinya pakai tisu basah, Bu. Oke. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe dan share atau like. Buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terus buat teman-teman jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok aku di Ignat Channel, oke? Buat teman-teman yang nungguin giveaway dari aku, stay tune, oke? Kapankah akan diumumkan giveaway di YouTube ini? Stay tune ya, biasanya di sana juga aku mau bagi-bagi preload free karena aku ada beberapa barang-barang yang aku nggak pakai dari biasanya kan aku suka sepil tuh. Finally ketumpuk, pasti cek, ada ini barang nggak kepake. Pokoknya teman-teman stay tune aja, nanti aku akan umumkan, oke? Terus nih kita mau step apa dulu? Seperti biasa, di sini aku mau bentuk dulu kukunya. Jadi untuk mempercepat dari shaping itu aku biasanya akalin dengan digunting dulu gitu ya. Jadi biar lebih cepat gitu. Nah, pastikan buat teman-teman ya, kamu pakai gunting kukunya yang tajam. Bentar aku geser dulu kameranya nggak jelas. Oke, pastikan gunting kukunya kamu tajam supaya apa? Saat nanti kamu ngegunting, jadi pas kepotong tuh langsung ya udah langsung kepotong, bukan yang kayak malah retak gitu. Pernah nggak sih kamu tujuannya tuh cuman mau ngerapin pinggirannya, pakai gunting kukunya kurang tajam, finally malah bikin retakan-retakan yang finally kamu harus di buff lebih ekstra dan mau nggak mau digunting lebih pendek. Oke, jangan sampai terjadi. Oke, di sini aku bentuk beberapa kuku aja karena aku mau nyamain kuku yang jari tengah. Nah, sebenarnya kukunya udah panjang banget, semua udah bagus banget, aku suka banget. Tapi sayang ini harus aku potong sebagian karena kita nyamain di kuku yang paling pendek gitu. Terus banyak juga teman-teman yang nanya, Ci gimana sih tipsnya kok bisa punya kuku panjang kayak gitu? Oke, satu nih penting banget. Ini sebenarnya lebih kayak ke daily routine atau kebiasaan kita sih, habit kita gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman, kalau kamu buka pakai itu biasakan untuk tidak mencongkel menggunakan kuku. Oke, di sini aku mau shaping dulu ya Besi. Ini aku pakai nail file buat teman-teman mungkin yang baru belajar. Ini pakai apa sih alat yang kayak tongkat itu? Itu namanya nail file. Fungsinya untuk men-shaping atau membentuk permukaan juga ujung kuku. Oke, jadi kalau permukaan tuh sebenarnya ada juga sih selain pakai nail file ini, yaitu pakai nail buff gitu kan. Biasanya kalau pakai nail file itu dikasih permukaan atasnya tuh sebelum pakai base coat kayak gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman harus juga punya nail dust collector yang aku pakai di bawah tuh yang warna kotak itu tuh, yang kayak kipas angin Hexos itu namanya nail dust collector. Penting banget, kenapa? Supaya debu-debunya nggak kemana-mana dan itu bahaya banget ya kalau misalkan sampai terbang-terbang, bisa-bisa kita satu ruangan menjadi seperti mandi tepung. Itu jangan sampai, jadi harus banget punya namanya nail dust collector, itu penting ya. Terus tadi kan ada gimana sih caranya kalau misalkan mau kuku panjang, ini aku sambil sharing ya. Ya itu tadi, kalau buka paket jangan congkel pakai kuku, biasakan menggunakan alat bantu, apapun itu, buka bundelan plastik, terus buka lem atau apa, please itu pakai alat bantu. Terus kalau misalkan lagi nggak pakai nail gel, biasanya aku tuh pakai bawang putih. Nah, bawang putih tuh aku tusuk-tusuk itu ke kuku, terus aku balurin ke kuku, tapi jangan sampai kena pinggiran kuku, kulit ya, karena kalau yang sensitif tuh biasanya kayak ada rasa panas karena kan bawang putih itu agak keras gitu ya. Jadi kalau yang sensitif pasti akan kayak terasa terbakar gitu. Jadi pakainya di bagian kuku aja. Diamin 1 detik bakal cepetan ya Bu. Kalau cepetan Besti 1 menit aja, terus kamu cuci bersih. Nah terus biasanya aku juga pakein olive oil di pinggiran kuku aku supaya kulitnya nggak kering gitu. Oke, semoga membantu. Nah, ini kita udah mulai masuk tahap gunting kutikul ya. Tadi tuh aku ngebuka kutikulnya pakai teknik Russian manicure. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dan atau belum bisa menggunakan nail drill lah gitu. Tipe Bu. Yang nggak bisa pakai nail drill, please gitu, jangan langsung main praktek itu aja, tapi lebih baik kamu ambil kelasnya dulu, tahu dulu teorinya seperti apa, baru mulai praktek. Jadi supaya tidak ada yang namanya malpraktek, ulala, kayak gitu ya. Terus ini juga ngegunting kutikul juga hati-hati ya teman-teman. Kalau aku prinsipnya aku gunting seperlunya, tidak perlu sampai dalam banget kalau aku gitu kan. Tapi setiap nails kan punya stylenya masing-masing. Tapi di sini kalau aku lebih suka gunting secukupnya gitu. Kayak misalkan jari customer aku yang kali ini dia kutikulnya tidak terlalu banyak yang kering gitu. Jadi aku hanya gunting seperlunya aja, bagian-bagian yang kering aja kayak gitu. Dan overall dia udah punya bentuk jari yang super cakep pol. Dan kondisi kukunya bagus, nggak tipis, ini kategori cukup kuat, dan kondisi kulitnya juga cukup bagus, tidak kering gitu ya. Jadi
Ini sangat mempermudah timing untuk kita proses manicure gitu kan. Jadi buat teman-teman yang nanya kenapa sih harus digunting kayak gitu, selain sebagai untuk kepentingan kecantikan di look yang lebih cakep, ya tentu proses manicure dan gunting kutikul ini supaya lebih tahan lama kayak gitu. Jadi kenapa sih kutikul bagian atasnya itu yang kulit atasnya digunting? Jadi segini, itu salah satu proses supaya nanti pas tumbuh tuh nggak terlalu cepat gitu. Jadi maksudnya itu nggak terlalu cepat kayak gimana? Karena kan kutikulanya tuh digunting tuh. Nah jadi prosesnya jadi lebih tahan lama. Jadi pas tumbuhnya juga nggak terlalu cepat turun kalau misalkan pakai warna yang bold kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman juga nih ya, proses ngegunting kutikul belajar dulu ya, jangan langsung main praktek aja, oke? Usahakan nabung, oke, upgrade skill. Penting ya, Bu, besti-besti tercinta. Oke. Nah, di sini aku mulai masuk ke tahap kita mau pakai base coat, tapi sebelumnya di sini aku pakai pH bond. Ada yang juga bilang pakai primer, itu juga boleh. Nah, fungsinya buat apa sih? Sebenarnya kalau kamu nggak pakai pH bond nggak masalah gitu kan. Kamu bisa ganti pakai aseton atau juga pakai nail cleanser. Jadi fungsinya tujuannya ini aku untuk apa sih? Untuk mengeringkan permukaan kuku dari oil alami dari tubuh kita gitu. Pokoknya sebelum kamu pakai base coat wajib banget permukaannya itu harus clear, harus clean gitu ya. Terus nggak boleh ada oily dan sejenisnya. Pokoknya benar-benar harus bersih sebersih mungkin ya. Nah, terus kalau misalkan kayak gini nih, pH bond itu perlu di cure atau enggak sih, dimasukin ke dalam mesin pengering atau tidak? Tidak, ini akan kering dengan suhu udara, suhu normal gitu. Jadi nanti di angin-angin aja, cukup 1, 2, 3 sampai satu berapa ya? 1 menit nggak sampai sih, sekitar 30 detik. Nanti dia kena AC, kena angin tuh dia akan mengering gitu. Nah, pokoknya buat teman-teman, pastiin sebelum kamu mulai pakai base coat itu permukaannya benar-benar udah benar-benar bersih. Itu penting banget. Supaya apa? Supaya nanti kualitas nail gel kamu awet. Nail prep dan mani-nya sudah benar. Nah, ini juga harus diperhatikan. Selanjutnya nih, kalau misalkan ada bagian-bagian pinggir yang kayak masih ada yang mencuat, kamu bisa rapikan sebelum kamu menggunakan base coat kayak gitu. Jadi dirapin benar-benar rapi sebelum pakai base coat ya. Nah, lalu di sini aku mau siapin dulu base coatnya. Buat teman-teman notes ya, kalau misalkan kamu pakai base coat jangan sampai ngebleber ke kanan kiri, pakai secukupnya, jangan sampai berlebihan. Oke, nah kalau aku biasa tekniknya pakai dari tengah dulu baru dorong ke atas. Itu biasanya kenapa sih harus didorong kayak gitu, supaya apa? Tadi kan permukaannya udah kita kasarin, supaya nanti itu bisa masuk ke celah-celah kuku yang udah kita kasarin jadi lebih awet kayak gitu. Nah, buat teman-teman ngebuff permukaan kuku juga jangan over ya. Nanti kuku customer kamu tipis, sewajarnya aja. Pentingnya buat kita sebagai analis tahu teknik yang benar supaya nggak jadi hal yang nggak baik gitu ya. Jadi jangan sampai nanti customer kita apalagi baru pertama kali coba dia trauma, aku nggak mau nail art lagi, kenapa? Iya soalnya pas habis nail art kuku jadi tipis. Karena kuku tipis tuh banyak faktor sih, selain dari salah satunya kalau misalkan lagi nge-remove atau mau hapus kuku, jangan remove sendiri, usahakan balik lagi ke salon kamu atau ke nail pro semana, bebas lah, ke nail salon pun bebas, yang penting sebisa mungkin tempatnya proper ya. Jadi di remove dia dibantu, ada alatnya, jadi tidak dengan cara dikelopek, dikelotok, dicongkel, no, nanti yang ada ikutan lapisan kuku kamu tuh ikut ketarik, itu yang bikin tipis salah satunya. Atau aku nggak congkel kok kuku aku tipis gitu, mungkin satu, kamu harus tahu dulu apakah tekstur kuku kamu tipis atau tidak. Lalu yang kedua, pas proses manicure-nya kalau misalkan sudah benar ya harusnya tidak terjadi tipis seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu memang punya jenis kuku yang lebih tipis, di saat kamu pakai nail gel boleh minta request menggunakan overlay atau juga bisa pakai builder gel. Tujuannya apa? Satu, itu untuk kuku bervolume. Atau misalkan kuku kamu yang gak rata, kamu bisa pakai builder gel atau overlay supaya kukunya lebih bervolume dan rata. Dan kalau misalkan kuku kamu yang tipis, itu kalau misalkan mau pakai nail art biar gak gampang patah, kamu bisa pakein itu, minta ke nailistnya pakein overlay ada enggak atau builder gel ada enggak gitu kan, supaya kuku kamu lebih tebal kayak gitu. Karena sometimes ada yang pakai nail gel tuh nggak bisa lah tahan lama, ada juga sebagian kayak gampang patah karena kukunya memang tumpuannya rapuh gitu, memang tipe kukunya yang bisa meleot. Kamu pernah nggak sih punya teman yang kukunya tuh gampang meleot? Tuh aku ada beberapa customer yang even dia nggak kukunya basah pun dia bisa kita pletot-pletot gitu loh. Pletot-pletot nggak tuh? Nah itu biasanya kukunya memang dasarnya tipis gitu kan. Coba dibantu, selain dari jaga dari luar, coba deh minum kayak
kandungan yang ada kalsium, yang bagus untuk tulang, rambut, gitu juga untuk kuku gitu kan. Itu coba deh, itu penting sih karena nggak bisa cuma dijaga dari luar, tapi juga tetap harus asupan yang dari dalam kita minum juga, vitamin dan suplemen yang kita makan itu juga penting gitu. Nah seperti itu tipsnya untuk memanjangkan kuku kayak gitu kan. Terus kayak teman-teman, kalau misalkan kalian sudah menyiapkan budget untuk manicure, nail gel, nail art, nah biasakan juga sediakan budget untuk meremove kayak gitu. Karena salah satunya itu faktor untuk menjaga supaya kamu tetap bisa pakai nail gel setiap bulan. Sebenarnya pakai nail gel setiap bulan tuh nggak masalah, yang penting cara, metode pemakaian dan removernya tuh sudah benar. Itu nggak akan membuat kuku kamu rusak. Dan sebagai customer kamu juga harus peka kemana kamu datang, ke tempatnya yang proper atau tidak. Itu mempengaruhi kualitas dari kuku kamu juga kalau dipakein nail gel kayak gitu ya. Terus kalau misalkan nailis kamu sudah pakai dengan baik dan benar dengan kualitas yang bagus, kamu on daily-nya juga harus lebih take care gitu loh. Nah jadi kayak jangan gerasak gerusuk gitu loh. Jadi kayak pakai kegiatan sehari-hari itu lebih ya memang sih agak lebih rempong gitu ya. Memang kalau cantik benar juga ya, cantik butuh perjuangan. Jadi kayak harus lebih take care sama kuku kamu, jari kamu, jangan sembarangan gerasak gerusuk yang bikin kuku kamu tuh jadi gampang patah, gampang gopak dan sejenisnya. Oke, tadi sudah beres masuk menggunakan base coat, mari kita mulai tahap warnaan. Nah, ini juga notes dari aku ya. Di sini aku pakai warna hitam dari Party. Nah, by the way Besti, kali ini aku buat desain itu simple, tapi aku suka. I don't know kenapa, tapi aku suka ini simple, warna matte tapi wow gitu, keren gitu loh. Nah, oke. Nah, di sini aku pakai warna hitam. Ingat ya, pakai warna juga sama, jangan langsung langsung hajar banyak. No. Cukup pakai 1 layer dulu. Kalau kamu rasa kurang, baru timpah 2 layer. Kalau masih tipis pakai 3 layer. Jangan langsung blak banyak. Itu notes ya. Nanti takutnya apa? Nanti pas kamu keringin, dia keringin tidak sempurna, di atasnya itu sudah kering tapi dalamnya masih basah. Itu bisa jadi jamur kuku juga. Terus jangan sampai ada juga yang kedua kasusnya nih, sudah kering tapi mengkeriput. Itu ada mengkerut gitu. Nah itu biasanya ya karena ketebalan juga. Terus ada juga karena mesin UV-nya atau pengeringnya itu wattnya kurang pas gitu. Jadi akhirnya nggak perfect kayak gitu. Itu juga bisa jadi gitu. Nah jadi buat teman-teman pakainya layer to layer aja, pastikan sudah rapi, jangan sampai ngebleber ke kanan kiri. Lebih baik kamu koreksi sebelum kamu cure daripada kamu koreksi after cure, repot kan, mesti di buff lagi, atau kalau misalkan sampai harus remove ulang, wah itu PR banget. Jangan sampai seperti itu. Lalu pas banget nih aku lagi pakai nail gel. Ada teman-teman juga yang sempat nanya, "Ci, aku nggak bisa rapi langsung kalau misalkan pakai kuas dari bawaan si gel polishnya." Oke, apalagi kalau misalkan dapat kuku yang kecil gitu kan, kuasnya besar, gimana caranya biar nggak ngebleber? Oke, biasanya kalau aku akalinnya gini, kalian bisa coba ambil si gel polishnya sedikit di wadah, terus kamu pakai kuas liner, oke, kuas yang buat garis gitu ya. Nah kamu pakai itu, terus kamu rapin pinggirannya. Nah itu cukup ngefek untuk supaya buat pinggirannya rapih kayak gitu. Itu kalau misalkan kamu belum bisa menghandle kuas bawaan dari si gel polishnya, kamu bisa pakai tambahan kuas liner kayak gitu. Nah ini warna kedua, di sini aku pakai warna putih pekat, oke, karena di sini aku bikin temanya black and white, oke, jadi tema monokrom gitu. Jadi ini bener-bener wah nyentrik sih. Tapi aku suka, customer aku ini adalah langganan pakai top coat yang matte. By the way ya, aku punya top coat matte itu kepake paling cuma 2-3 customer aku. Sisanya tuh mereka suka yang glossy, tim glossy. Jadi kayak pas begitu dapat customer yang aku maunya matte, wah happy banget. Kenapa? Akhirnya kepake juga aku punya top matte ini ya. Ada yang sama gak sih? Kalau top matte itu untuk pakai ke customer, untuk finishing tuh agak jarang. Tapi kalau misalkan kamu pakai untuk fungsi, mau pakai chrome, mau pakai ini itu yang kayak untuk menghilangkan residu, itu baru kepake. Kalau ada yang sama tulis di kolom komentar ya. Nah oke, kita lanjut di sini telunjuknya pakai warna hitam. Buat teman-teman sama tekniknya kayak tadi ya, pokoknya warnanya jangan terlalu banyak, pakai si warnanya itu pertama layer satunya itu ya tipis dulu nggak apa-apa, yang penting kering sempurna, utamakan itu, oke? Jangan sampai kamu waduh PR banget kan ya kalau misalkan sampai harus meremove ulang. Aku pernah tuh dulu kayak gitu, kayak aduh ya Tuhan kenapa harus kerja 2 kali gitu kan. Aku juga gak ngerti kenapa, padahal aku sudah pas. Kadang kayak gitu, kadang kayak suhu panas tuh kita nggak tahu seberapa panas juga gitu kan gitu, dan seberapa banyak kita ambil gitu, sometimes kayak waduh hilaf gitu kan. Kayak gitu. Oh ya Besti, kalau kamu lebih suka mana sih, warna tim pekat kayak gini atau warna sheer atau warna pastel? Kalian tim mana? Kalau aku jujur ya, aku tuh lebih suka
warna-warna yang sheer sama pastel, tapi pastel di tangan aku tuh nggak bagus, sebel banget ya. Emang kata kadang ya, orang tuh udah punya colornya sendiri, udah punya warnanya sendiri, andalan sendiri. Kayak contoh nih, aku tuh suka banget kalau liat orang yang pakai warna pink gitu ya, pink soft gitu kan cakep ya. Tapi pasti pakai di aku kok dekil gitu kan. Aduh ya udahlah ya. Terus kalau misalkan pakai warna putih sama warna hitam di tangan aku aman. Aku pakai warna-warna yang bold gitu tuh aku aman banget. Jadi kayak misalkan warna merah pekat, warna merah cabe gitu kan. Itu cocok di tangan aku. Terus kayak pakai warna-warna yang berkarakter tuh aman gitu. Tapi kalau misalkan warna-warna yang sheer kayak warna-warna pastel tuh kan cakep ya, baby blue, terus kayak warna violet, terus warna pink susu coklat kayak gitu-gitu, pink susu coklat, warna pink susu gitu kan, kok pink susu coklat, ngaco aku. Oke kayak gitu. Nah itu tuh bagus gitu tuh, tapi pasti pakai lah ke tangan kedekil gitu kan. Nah aku paling pede tuh kalau misalkan pakai warna marun. Wah itu sih emang ya, warna marun tuh warna sejuta umat. Dari kalangan warna kulit apapun dia tuh masuk, karena tetap ya pakai marun tuh bikin kita kayak tonnya jadi lebih cerah, mewah tuh, kayak emang sebagus itu. Aku tuh sampai koleksi warnanya punya si Party yang edisi Berry Jam itu sama Red Wine punya. Itu warna marun permarunan yang polos, glitter kecil, glitter besar, terus warna marun yang gelap sampai marun yang terang gitu kan, itu ada lengkap. Itu aku udah pernah spill juga. Jadi teman-teman yang lagi cari warna-warna merah permerahan untuk edisi nanti Natal dan Sincia, kamu aku kasih tahu ya, kamu wajib punya si Red One-nya Party sama Berry Jam ya. Berry Jam-nya Party itu bagus banget. Aku udah pernah spill, kamu tinggal scroll aja di video aku sebelumnya. Itu aku udah spill satu-satu warnanya sebagus itu. Aduh, pokoknya kalian harus punya sih di studio kalian itu yang warna marun, itu bagus banget. Itu aku sampai punya customer tuh yang kayak dia warna itu tuh antara si Berry Jam aja sama si Red Wine, sama dia diputer-puter terus, karena mereka tuh ada beberapa yang mereka tuh cocoknya pakai warna itu gitu kan. Kayak kalau mereka pakai warna yang lain, pernah tuh coba kayak customer aku pakai warna navy gitu kan, kayak biru BCA gitu. Pasti pakai di dia loh kok kurang cocok gitu ya. Terus akhirnya finally dia back lagi dengan warna sesuai dengan yang biasa dia pakai. Yes, itu warna marun gitu kan. Aku juga suka banget sih sama warna marun. Nah, oke, ini bentar lagi habisnya kita mulai menggambar ya. Karena kali ini aku cuma gambar 2 jari aja, nggak banyak-banyak. Simple tapi cukup butuh detail. Kayak gimana sih gambarnya? Nanti kamu bisa lihat sesuai yang seperti di thumbnails, oke? Jadi kita buat tema itu. Aku suka sih beneran sih. Ini simple tapi menurut aku ini keren gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, nih aku pakai berapa layer sih? Kalau warna putih dan hitamnya aku cuman pakai 2 layer dari Party. Sebenarnya pakai 1 layer aja tuh udah cukup kelihatan. Cuma di sini aku karena mau lebih bold, jadi aku pakai 2 layer. Sebenarnya pakai 1 layer aja tuh udah warnanya tuh udah keluar banget, udah pekat. Tapi karena aku di sini mau lebih bold banget, lebih deep banget, jadi aku pakai 2 layer kayak gitu. Apalagi warna hitamnya udah, kalian nggak usah takut kayak harus pakai 2-3 layer, karena customerku sempat sharing di sini kayak dia di tempat yang sebelumnya di nail art, dia ada coba juga, dia pakai warna hitam tuh sampai 3 layer. Nah di sini aku cukup pakai 2 layer itu udah langsung keluar. Party bada best sih, kalian yang udah pernah cobain Party pasti kamu tahu kualitas Party tuh kayak gimana kayak gitu kan. Nah terus buat teman-teman yang ada juga yang kemarin sharing, aduh aku suka banget warna Party tapi belum punya, jadi kayak cuman baru nyicil base Kotopot. Nggak masalah Besti, aku juga dulu sama kok kayak gitu. Oke, pelan-pelan semua cicil gitu, nggak bisa sekaligus brak gitu ya. Kecuali kita anak miliarder, wah langsung beli sama pabriknya, wih gitu kan. Oke, nah sekarang kita mulai ngegambar. Sini aku gambar pakai linernya punya Party. Di base yang warna putih aku pakai warna hitam untuk gambarnya. Nah buat teman-teman yang nanya, ini sudah harus di wipe atau tidak, atau nanya tidak. Nah yang punya Party punya liner ini itu sudah non wipe, jadi teman-teman nggak mau di top coat pun nggak masalah karena dia nggak lengket gitu. Jadi kalau istilah non wipe itu apa sih? Jadi gini, tidak di top coat pun tidak masalah karena dia tidak lengket permukaannya, tapi mau di top coat pun tidak masalah juga gitu. Jadi biasanya kalau aku pakai liner yang non wipe ini kepake kalau misalkan untuk finishing desain yang untuk supaya ada aksen garisnya itu lebih kelihatan, timbulnya lebih kelihatan, garisnya lebih hidup. Nah itu perlu banget pakai liner yang sudah non wipe. Jadi kamu nggak usah top coat lagi, itu tidak masalah, tetap aman, tidak lengket dan tidak akan ngebleber. Oke, nih kayak aku tadi ya, contoh kalau misalkan kamu rasa buat garisnya kurang lurus, nggak masalah kamu mau koreksi loh, koreksi aja nggak masalah. Biasanya aku kalau koreksinya tuh pakai kuas lagi gitu kan, jadi supaya nggak harus ngulang dari nol, harus dihapus, itu nggak harus kayak gitu. Jadi kamu bisa akalin pakai kuas untuk rapihin liner atau pinggir luar yang nggak
rapih kayak gitu. Nah di sini aku mau buat kotaknya dulu. Ini mohon maaf ya nih ya. Emang terkadang kalau misalkan lagi sama customer tuh suka ada aja yang ya elah gitu kan, memori HP full kayak atau enggak. Loh kok belum dipencet di recordnya? Gitu kan. Ini aku agak sedikit nyesek ya karena tadi pas waktu aku ngerekam ternyata aku belum pencet play. Ya, akhirnya Toto udah jadi aja gitu kan, sedih banget. Jadi yang dari awal rangkanya ke record cuman yang bagian si jari tengah ini, yang jempolnya nggak ke record, sedih banget. Ya udahlah ya. Nah ini dia nih, tadi aku udah mulai loh kok tadi perasaan aku udah pencet gitu kan. Nah kalau biasanya ini aku pakai warna putih ya karena biasanya warna hitam. Nih sebel banget aku. Nih aku kalau udah lagi ngerjain kayak gini kan, yang namanya kita lagi ngerjain kita harus fokus ya. Jadi kayak aku nggak mungkin ngeliatin ke kamera terus. Dan ternyata aku pikir sudah dengan asik-asiknya aku ngegambar. Loh kok ternyata nggak kepencet semuanya. Lah ini langsung seperti ini. Oke nggak apa-apa. Di sini aku mau layer kedua. Jadi karena ini warnanya black, berdasarnya black, jadi aku mau pakai warna putihnya tuh lebih pekat. Jadi aku pakai 2 layer. Tadi aku belum ada sama sekali, belum di cure. Jadi semua belum ada yang aku cure. Ini aku tebelin lagi. Nah di sini aku pakai liner super tipis. Di sini aku pakai dari BRS. Oke. Nah terus buat teman-teman ini juga non web enak banget. Jadi kalau misalkan kamu nggak mau di top coat juga nggak masalah kayak gitu. Tapi di sini aku mau top coat lagi karena kenapa? Karena kita buatnya temanya yang matte gitu ya. Jadi kalau matte itu biasanya kan lebih panas. Jadi aku mau kasih tips ke teman-teman sebelum kamu cure, bilang sama customer kalau panas dikeluarin dulu 4 detik baru masukin lagi. Itu sifatnya alami kok, emang kayak begitu. Nah ini udah beres buat teman-teman yang mau coba buat, silakan. Ini dia finishingnya. Ini finishingnya pakai top matte. Wah, aku suka sih. Karena jarang banget aku buat yang finishingnya pakai top matte. Biasanya glossy lagi. Nah, ini kayak gini bestie finishingnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kamu suka? Aku suka asli. Ini simple, tapi menurut aku ini keren banget. Karena kayak ini tuh kayak karakternya berkarakter banget. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya follow aku di Instagram dan juga TikTok @ignatianails, dan juga buat teman-teman stay tune terus karena aku masih punya tutorial lainnya. Sampai ketemu di next video. Buat teman-teman stay tune terus karena aku mau nge-giveaway. Sampai ketemu di next video. Bye bestie. See you.